religius karena memperhatikan agama ya, sehingga agama yang terbanyak tempatnya di Indonesia. Yang paling agamis Islamnya adalah Indonesia, sehingga apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dilakukan juga oleh umat Islam Indonesia selama itu adalah punya dalil yang dalilnya dalil zanniyu dilalah. Dalil yang diambil adalah berdasarkan isyarat-isyarat. Misalnya dalam firman Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa saja yang melakukan sesuatu yang tatawu, arti tatawu itu adalah tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis namanya tatawu. Seperti hari ini ada nama hari santri, pada zaman Rasulullah tidak ada hari santri itu. Tidak ada hari santri pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Tapi ini merupakan suatu yang baik, maka masuklah dalam kategori kullu ma ra'ahul muslimuna hasanan fa indallahi hasanun. Semua yang menurut kaum muslimin itu baik, maka Allah pun menganggap dia sebagai sesuatu yang sangat baik. Maka adanya hari santri ini sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada gambaran bahwa kita sangat peduli kepada apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW berupa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan, bahkan minal mahdi ilal lahdi, sejak masih dalam buayan sampai masuk ke liang lahat kita diwajibkan menuntut ilmu. Pada waktu kita berada dalam buayan, bagaimana kita menuntut ilmu? Maka orang tua kita lah dia memberikan ilmu kepada kita. Dengan cara apa? Bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang baca astagfirullahaladzim, dengan cara berlagu, kemudian selawat dibaca secara bagus. Itu sesungguhnya adalah pendidikan kepada kita yang masih dikatakan balita. Bahkan dalam Islam ada yang namanya pendidikan pranatal. Arti pranatal itu pendidikan sebelum lahir. Maka itu sebabnya kalau seorang istri sedang hamil, maka suaminya disunatkan untuk membaca surat Yusuf. Kemudian istrinya disuruh untuk membaca surat Maryam. Kenapa? Karena ini sudah diwariskan oleh Nabi Adam. Coba saja dilihat proses kehamilan daripada Siti Hawa. Itu proses kehamilan daripada Siti Hawa. Itu pas falamma askalat da'abullaha katanya. Manakala Siti Hawa merasa hamil berat, dia da'awullah, dia mohon kepada Allah. Inilah yang melahirkan namanya kalau kita itu ya besuk emak. Ini berikut tahu besuk tiang. Jadi kalau besuk emak itu aku kecil, apa besuk emak kuat? Apa besuk emak? Besuk artinya mandi. Gue pengen mandi kan kolam kolam bisa. Ini kolam-kolamnya semua pun dah kolam Surabaya. Jadi dia para bersama. Ternyata itu dasarnya para ulama kita, terutama sekali Wali Songo. Dan kemudian ada juga yang disertai juga dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Kalau ibu-ibu sedang hamil, mulai hamil muda ya, maka dikasih dia sabuk. Sabuknya itu 3 benang. Ini ibu-ibu sekarang sudah tidak dilakukan lagi itu. Ada tuh enggak? Nah, harus adakan lagi. Iya. Ya. Kenapa? Karena pertama sabuk benang yang 3 warna itu pertama merah, yang kedua putih, yang ketiga hitam. Merah itu artinya berani untuk mengorbankan apa saja demi lahirnya hamba Allah.
Kemudian yang udah itu adalah suci, bersih. Artinya baik di saat ibu sedang hamil sampai kepada anak yang lahir harus suci, bersih dia. Kemudian hitam. Nah, hitam ini adalah artinya boleh diartikan ya mau menanggung berbagai macam resiko, sedih, kemudian suka duka pokoknya. Nah, ini disimboliskan dengan lambang pedang 3 warna, gitu ya. Kemudian pada waktu selesai berkas itu, bersempat itu kan mandi dengan 7 bunga. Mandi dengan 7 bunga, artinya bunga 7 warna. Kenapa? Itu sesungguhnya perlambang bahwa dalam diri kita ini ada 7 anggota yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 anggota ini kita wajib syukuri. Tadi itu arti daripada syukur itu sarful abdi ala ma sama Allahu fiha. Artinya menjadikan anggota yang 7 ini kita manfaatkan untuk apa tempatnya digunakan. Mata untuk melihat, mulut untuk mencakap-cakap, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, kemudian tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan. Itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang namanya syukur secara istilahi. Itu yang namanya syukur secara istilahi. Jadi ada ucapan kita bukan alhamdulillah wa syukur itu sungguhnya itu puji. Itu puji namanya itu. Alhamdulillah wa syukur. Kita menceritakan itu adalah segala puji milik Allah. Begitu juga wa syukurillah. Ini puji namanya. Bukan hakikat syukur. Hakikat syukur ini kita gunakan anggota ini. Makanya kalian santri wajib gunakan matanya untuk melihat Al-Quran, melihat kitab hadis, melihat kitab-kitab semuanya. Itu gunakan, jangan pergunakan untuk menonton TikTok saja. Ini sedikit untuk TikTok, ini TikTok terus. Ini yang perempuan juga TikToknya nih. Itu TikTok ini akan merusak nalar, kata dari para peneliti. Karena apa? Karena dia tidak melatih kita untuk fokus, ya, fokus terhadap sesuatu yang durasinya lama. Ini kan durasinya TikTok itu hanya 1 detik, paling tidak 2 detik. Pindah lagi kepada yang lain, ketika bosan yang ini pindah ke lain. Itu nalar menjadi rusak. Gunakan mata, gunakan telinga untuk mendengarkan apa? Mendengarkan penjelasan daripada guru. Irsyadul Ustaz itu wajib kalian ikuti, ya. Karena orang yang cepat mendapatkan ilmu yang barakah apabila dia memperhatikan irsyadat daripada para guru. Tangan kita ini gunakan untuk mencatat. Ini saya sering katakan bahwa santri sekarang ini jarang yang bisa belajar pakai Arab Melayu, pakai Indonesia Melayu saja sekarang. Jarang pakai Arab Melayu. Sehingga ketika disuruh untuk membaca haji kaya, misalnya nanti pulang ke rumah disuruh baca haji kaya, apa katanya? Dia mengatakan, maka ketika malaikat Jibril pakai sepeda, pada saat itu Abu Bakar sedang berpusing-pusing. Bahkan ada yang nakal. Begitu Rasulullah turun dari langit yang pertama, maka dia pun berpusing-pusing mencuri ubi bakar. Itu kan mencari Abu Bakar, karena soal dia baca mencuri ubi bakar. Masa Rasulullah mencuri? Karena salah membaca, karena dia tahu baca ayat Arab Melayu. Nabi bersabda dimakan Nabi bersepeda. Kapan Nabi bersepeda?
Nah, oleh sebab itu belajar David pakai Arab Melayu itu ya, pakai Arab Melayu, karena Arab Melayu inilah yang menyebarkan menyebarkan Islam ke Indonesia. Adanya masailah, adanya perukunan gitu, adanya sifat 20, adanya kitab bidayah. Inilah yang menjadi dasar ilmu daripada masyarakat Indonesia pada umumnya, kemudian Lombok pada khususnya, yang diajarkan oleh para guru kita dengan kitab-kitab Melayu. Betul. Jadi artinya di samping kalian belajar bahasa Arab, belajar juga bahasa Melayu. Bahkan kita juga belajar untuk bahasa Sasak. Ini bedanya ya. Kalau dia santri-santri Jawa itu, pada dia pakai bahasa Jawa, Melayu Jawa. Akhirnya ketika dia baca, terjemahkan pakai bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa daerah misalnya apa? Bahasa daerah pakai bahasa masing-masing. Misalnya, kalau dari Gunung, apa dia bilang? Kalau kau mati sholat, sholatnya makin sholat nomor. Kalau kan makin. Nah, itu adalah apa? Itu bahasa kita juga sebenarnya bisa dipergunakan untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Itu anak-anak khusus dia selalu pakai bahasa dari gunung. Kalau latihan tidak bahasa Sasak, naga mangkini kita mengkijar itu batu-batu mengkijar dia diametran begini. Mengkijar. Makanya itu. Kemudian ya, hari santri San itu ya banyak diartikan oleh orang ya. Banyak diartikan oleh orang tentang santri. Tadi san dan tri. Ya, san itu kalau di bahasa Inggrisnya san itu kan apa? Matahari. Tri itu apa? Tiga matahari. Siapa itu tiga matahari? Pertama kiai, yang kedua adalah para guru, yang ketiga adalah para santri. Dan santri itu juga berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau dari bahasa Sanskerta artinya adalah orang yang selalu ingin tahu. Itu adalah orang yang selalu ingin tahu, orang yang selalu penasaran. Kalau bahasa sekarang kepo. Itu dia. Kalau kalian lihat di TikTok ya, di TikTok itu kalau dilihat anak garis-garis baru itu, dia bilang apa? Dia kepo terhadap ketiak saya. Itu saya bilang kan, dia kepo terhadap ketiak saya, apa yang ada dalam ketiak saya itu ketiak. Jadi orang yang selalu ingin tahu, maka ketika santri tidak tahu, dirinya tidak tahu, itu namanya jahil murakkab. Maka santri itu harus apa? Harus dia ingin tahu terus. Kalau dia sudah bisa misalnya hafal mata dunia, saya ingin hafal sekarang Imriti. Kalau sudah hafal Imriti, saya ingin hafal Alfiyah. Kalau sudah ingin hafal Alfiyah, hafal apa? Kata Runada. Kalau yang Garunuha, kalau sudah bisa sampai kapal akan kata Runada, sudah. Jadi ulama nahu yang besar sudah nanti. Itu kata Runada itu kan kayak mata dunia yang kecil. Itu yang matanya. Itu. Yang matanya itu kayak mata dunia. Jadi kalau kalian hafal ke dunia, Imriti, kemudian Alfiyah, kemudian kata Runada. Ya begitu juga yang lain, yang muka misalnya Matan Takri, kemudian Matan Zuba, Fatul Kari, bila perlu Fatul Kri. Makanya targetkan 7 kitab harus dihafal sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah ini namanya orang yang santri. Kalau santri tak punya keinginan tahu, berarti itu namanya santri abal-abal. Santri abal-abal.
Harus mereka. Walau senang walau kan bukan isi terlalu masuk lagi dengan lagi kami ambil. Ini dah harus tapi kemudian kalau lanjutan sana belum. Ayo tunggu masuk dalam kali. Nah itulah makanya kemana mempunyai hari santri. Maka dengan demikian seorang santri harus ingin tahu. Karena apa? Dalam ta'lim muta'alim dikatakan apa? Man ruzikal ilmu hurrimal ghina. Man ruzikal ilma hurrimal ghina. Apa? Siapa saja yang sudah diberikan pengetahuan diharamkan dia merasa kaya dengan pengetahuan yang dimiliki. Maksudnya kamu belajar kamu belajar ilmu keharaman sudah ya tidak ada dari modal lain. Pemerintah cuma beliau ilmu haram di dalam sungai, buruk di dalam sungai terjadi modal. Karena apa? Karena hurimal bima itu tidak diharamkan kaya harta, tapi maksudnya diharamkan merasa kaya dengan ilmu yang dia miliki. Dalam arti kalau sudah berilmu tambah lagi ilmunya, niscaya yang demikian kita terus bertambah ilmu. Man zada umruhu walam yazid ilmuhu khasra khusran mubina. Siapa saja yang umurnya bertambah maka tidak bertambah ilmunya, berarti dia rugi dengan serugi-ruginya. Makanya kita di sini ada pengajian santri, ada juga pengajian para masyayikh, para ustaz. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita terus menambah ilmu. Dan sekaligus supaya jadi pelajaran. Oh ya, itu saja Pak Ustaz kita ngaji. Kenapa kita tidak ngaji? Nah, terakhir mari kita pebelagu sasak selawat. Sila batur pada selawat. Sila batur pada selawat. Sila batur pada selawat. Nenek doang berselawat, malaikat berselawat, para wali berselawat, para ulama berselawat. Maka kita berselawat, maka kita berselawat. Saya nenek alim saling rajin berselawat. Saya nenek sugih rajin berselawat. Saya nenek merari rajin berselawat. Saya nenek merari rajin berselawat. Sila batur pada berselawat. Sila batur pada berselawat. Sila batur pada berselawat. Nenek doang berselawat, malaikat berselawat, para wali berselawat, para ulama berselawat. Maka kita berselawat, maka kita berselawat. Saya nenek alim rajin berselawat. Saya nenek sugih rajin berselawat. Saya nenek sehat rajin berselawat. Saya nenek jodoh rajin berselawat.
Say Mermarahi Rahim berselawat Say Mermarahi Rahim berselawat. Nah cukup Pak, kita melanjutkan perjalanan nih sesuai kerja hajat sebelum Panggul Mas'ul harus lanjutkan lagi. Dan atas nama pribadi dan atas nama pembina yayasan mengucapkan selamat Hari Santri. Semoga santri berjaya untuk bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.